Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami, media informasi yang membahas tentang berita informasi terkini. Bersama saya dan rekan-rekan saya akan menemani Anda dalam berita kali ini. Saya Afnan Argil Saputra dengan NIM 171 dan rekan saya Raden Muhammad Rizky Al-Fatir dengan NIM 063. Saya Alifia Ramadayu dengan NIM 170 ingin menyampaikan hasil analisa nilai aktualitas dari berita. Saya Mary dari NIM 064 yang akan menyampaikan hasil analisa nilai berita berdasarkan poin human interest. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syifana Meliah Madani dari NIM 001 akan menyampaikan hasil analisa berita berdasarkan dampak. Dengan saya Risma Luki Meilani NIM 025 akan menyampaikan hasil analisa Angel atau sudut pandang dari berita tersebut. Baik, berita kali ini pembobolan ATM dormen sebesar 204 miliar dalam kurun waktu 17 menit. Awalnya sindikat mulai bergerak sejak Juni 2025 dengan mendekati kepala cabang pembantu yang berinisial AP dengan usia 50 tahun. Pertemuan awal mereka membahas tentang rencana pembinaan dana rekening dormen. Pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan tentang cara kerja serta perannya mulai dari persiapan, pelaksanaan eksekusi, sampai tahap timbal balik hasil. Sindikat melakukannya pada Jumat sore karena untuk menghindari sistem deteksi bank karena lewat jam operasional. Sindikat memaksa AP untuk memberikan user ID. Lalu si pembobol memaksa untuk memberikan user ID-nya karena merasa terancam. Lalu si AP ini merasa terpaksa dan memberikan user ID-nya. Dan transaksi ilegal terjadi. Transaksi ini dilakukan dalam 42 kali dan hanya membutuhkan 17 menit. Uang 204 miliar hangus seketika. Para tersangka berjumlah 9 orang dengan perannya masing-masing. Selanjutnya, informasi berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Ya, kali ini saya akan membahas konflik dari berita ini. Berita kasus pembobolan rekening dorman yang bernilai 204 miliar dalam kurun waktu 17 menit. Nah, pada kasus kali ini menuai banyak sekali konflik, di antaranya sistem keamanan bank yang ditembus oleh oknum internal, kemudian ada runtuhnya kepercayaan publik terhadap bank BUMN, ada juga aparat berhadapan dengan sindikat kriminal yang terorganisir, dan ada juga pegawai bank yang tertekan akibat ancaman, serta lemahnya pengawasan OJK dan BI atas transaksi besar. Nah, itulah konflik pada berita kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selamat siang pemirsa, saya Alifia Ramadayu dengan NIM 170 ingin menyampaikan hasil analisa nilai aktualitas dari berita. Fokus perhatian kami saat ini tertuju pada Bank BNI yang berada di Jawa Barat, di mana baru saja terjadi sindikat pembobolan rekening dorman pada Kamis 25 September 2025 pada pukul 5 sore hari. Informasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Mary dari NIM 064 yang akan menyampaikan hasil analisa nilai berita berdasarkan poin human interest. Dari sisi korban, kasus ini bukan hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga meninggalkan trauma, rasa takut, dan hilangnya kepercayaan untuk menabung di bank tersebut. Sementara, bagi masyarakat umum, berita ini menimbulkan keresahan. Banyak orang yang menjadi kurang percaya pada keamanan sistem perbankan, merasa ragu, bahkan khawatir, karena sistem yang seharusnya melindungi justru bisa dibobol. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan dari poin human interest terhadap berita yang kami analisis. Informasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syifana Meliah Madani dari NIM 001 akan menyampaikan hasil analisa berita berdasarkan dampak.
Dampak dari kejadian tersebut ialah yang pertama, kerugian finansial terhadap nasabah senilai 204 miliar. Yang kedua, hilangnya rasa kepercayaan serta rasa aman kepada nasabah karena telah dianggap lalai. Hal ini karena sindikat pembobolan bank tersebut mengaku sebagai satgas perampasan aset. Yang ketiga ialah kerusakan reputasi dan juga nama baik bank tersebut. Yang keempat, adanya rasa trauma terhadap karyawan karena telah disangkut pautkan dengan kejadian tersebut. Informasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik pemirsa, selanjutnya dengan saya Risma Luki Meilani NIM 025 akan menyampaikan hasil analisa Angel atau sudut pandang dari berita tersebut. Sudut pandang dari berita tersebut adalah pembobolan rekening Dormat senilai 204 miliar yang berfokus pada kronologis kejadian. Sebelumnya, sindikat pembobol bank tersebut telah bertemu dengan Kepala Cabang Pembantu berinisial AP di Jawa Barat pada awal Juni 2025. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan pemindahan dana di rekening Dormat dengan memaksa AP menyerahkan user ID aplikasi core banking system melalui ancaman keselamatan AP beserta keluarga apabila tidak mau melaksanakan permintaan tersebut. Hingga akhirnya, eksekusi dilakukan pada Jumat sore, akhir Juni 2025. Pemindahan dana itu dilakukan dalam 42 kali transaksi hanya dalam waktu 17 menit. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya kembali. Sekian dari berita kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan pamit undur diri. Selamat siang.